wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Kelompok 5 Manajemen Destinasi Pariwisata kelas B. Kami akan melakukan observasi terkait manajemen daya tarik wisata Monumen Tugu Pahlawan dan Museum 10 November. Silakan disaksikan. Winda, saya di sini selaku tour guide yang nantinya akan membantu seputar pertanyaan dari Universitas Pembangunan Nasional jurusan pariwisata. Sasi dari UPN Veteran Jawa Timur. Saya ingin bertanya terkait pengelolaannya. Nah, apa sih Bu tantangan dan peluang dalam mengelola Museum 10 November ini? Tantangan, jadi pengunjung itu nggak selamanya nurut dengan aturan ya. Jadi misal di dalam museum ini ada beberapa koleksi yang tidak boleh dilintas, ada yang tidak boleh dipegang. Itu biasanya orang kan kepo ya, kepengin, rasa ingin tahunya tinggi, dipegang. Sehingga kadang waktu itu ada yang pecah, terus ada yang jatuh. Jadi itu yang susah kita kontrol. Kadang kita sudah menyampaikan dengan baik tapi salah terima mungkin pengunjungnya gitu. Jadi itu sih tantangan terberat karena kita itu pelayanan. Jadi pelayanan itu salah benar tetap salah. Jadi walaupun kita sudah menyampaikan dengan baik terus mereka tidak terima, itu tetap salah. Jadi itu tantangan aku sih sebagai pegawai yang ada di sini. Lalu untuk peluangnya? Peluang dalam mengelola museum ini. Jadi dari wali kotanya sendiri itu mempunyai program, Bu Wali mempunyai program bahwa sekolah-sekolah yang berada di Surabaya itu harus mengunjungi museum-museum yang ada di kota Surabaya. Salah satunya biasanya yang tempat paling sering dikunjungi adalah Museum 10 November. Mungkin karena akses parkiran lebih luas ya daripada yang lainnya. Mungkin yang lainnya karena di dalam kampung, jadi bis-bis susah masuk. Kalau di Museum 10 November ini kan parkirannya lebih aman dan lebih enak gitu. Jadi memang ada program khusus itu tadi, termasuk PAUD pun disuruh wajib ke sini. Wajib Bu? Iya. Namanya apa itu dulu City Tour ya? Edu City namanya, Edu City Tour ya. Lalu bagaimana cara pengelola merawat museum dan melestarikan koleksi-koleksinya? Setiap hari itu ada petugas kebersihan yang membersihkan koleksi-koleksinya. Jadi benar ada kayak senjata itu kita ada minyak ya, minyaknya itu khusus untuk pembersihan koleksi senjata itu tadi, termasuk patung-patung yang ada di sini. Terus termasuk senjata yang sudah ada di vitrin itu kita kasih silika gel dan itu pun juga setiap hari dibersihkan. Setiap hari. Berarti ada minyak khusus buat membersihkan itu. Lalu apakah museum memiliki program khusus untuk memperingati Hari Pahlawan dan peristiwa 10 November? Ya, jadi karena Museum 10 November ini dibentuk karena adanya pertempuran 10 November, jadi kita ada program itu biasanya anak-anak sekolah, dan kita pun mempunyai atribut. Biasanya 10 November atributnya ya pejuang kayak gitu, supaya mungkin ada pengunjung yang biasanya minta foto gitu. Jadi itu diperingati di Hari Pahlawan di tanggal 10. Itu setiap tahun? Setiap tahun. Dan itu pasti di dalam ruangan ini penuh dengan orang. Penuh sekali, pasti. H-7 dan H+7. Biasanya sudah ramai banget dan banyak yang sudah booking kayak itu tadi, stand-stand itu. Nyewa, bukan booking masuk ke museum, jadi reservasi gitu. Reservasi. Dan mereka kadang booking plus pemandunya, tapi kita nggak bisa. Setiap di Hari Pahlawan kita tidak bisa booking pemandu, jadi harus pemandu yang stay di sini baru boleh mandu. Jadi benar-benar gantian. Nggak boleh, aku pingin ini, nggak boleh. Nggak boleh pilih-pilih gitu ya Bu? Nggak boleh pilih-pilih. Lalu untuk struktur organisasi kepengelolaan di museum ini seperti apa? Nggak ada ya, adanya di kantor. Jadi kantor ya, kalau saya di sini pemandu, di sini pemandunya ada 2. Ada saya sama teman saya yang kebetulan lagi dinas luar di Balai Pemuda. Jadi nggak ada struktur di museum ini, adanya cuman koordinator museum sama pemandu, sudah itu aja. Lalu untuk bagaimana museum mendapatkan sumber pendanaan? Sumber pendanaan? Iya.
Apakah dapat dari pemerintah Dapat, atau pasti dapat. Itu pengadaannya biasanya satu tahun sekali di bulan Desember biasanya untuk setahun ke depan. oh jadi kayak mengajukan Ya, proposal seperti itu? Oh, setahun ke depan. buat ke tahun depan. Oh, Biasanya itu dari Kementerian Pariwisata Jakarta. Kemenparekraf. So, misalnya ada kerusakan di sini, itu kita dapat dari dana dari Jakarta. Melalui ajuan proposal seperti itu. Ya. Ya, sudah Bu, cukup seperti itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu. Dari Museum 10 November. Dan menanyakan apa sih strategi pemasaran utama yang dilakukan oleh Museum 10 November untuk menarik wisatawan? Strategi, jadi kita ada promosi, jadi kita itu di bawah Dinas Kebudayaan Pariwisata, jadi kita UPTD-nya yang mencakup kebudayaan kayak museum, balai pemuda, tugu pahlawan. Jadi promosi kita bagi menjadi dua. Kalau untuk museum itu biasanya dikelola oleh IG-nya namanya musea.surabaya. Jadi promosi itu kita dapat dari pengunjung-pengunjung juga yang kita guide, itu biasanya kita promosikan lewat situ juga. Dan ada juga kita ada event. Jadi event itu biasanya diadakan, ada yang 1 bulan sekali, ada yang setahun 2 kali. Contohnya Cross Musea. Jadi Cross Musea itu gunanya untuk warga Surabaya ini mengetahui museum-museum yang ada senasional. Jadi tidak hanya di Surabaya aja, tapi senasional. Jadi kita itu mengundang beberapa museum, bisa pindah-pindah ya, tergantung kitanya itu mau undang ke museum apa. Contohnya itu museum yang ada di Yogyakarta, terus museum yang ada di Semarang juga ada. Jadi macam-macam tapi senasional. Nah, itu kita biasanya ada program, kita undang beberapa anak sekolah. Jadi kita kasih undangan ke beberapa sekolah untuk datang melihat stand-stand museum yang sudah kita undang itu. Jadi benar-benar mereka tanpa ke tempat itu, jadi kita bisa lihatnya di Surabaya gitu sih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengelola Museum 10 November ini menargetkan segmen pasarnya? Segmen pasar, jadi kita nggak ada menarget ya, karena kita ini museum pemerintah, jadi banyak dikenal juga. Apalagi Museum 10 November itu adalah museum pertama yang ada di kota Surabaya dan ikon Surabaya juga. Jadi tanpa kita mempromosikan, jadi orang udah tahu, oh ternyata ini Tugu Pahlawan, ini Monumen Tugu Pahlawan, oh ini Museum 10 November. Cuman kita promosinya di dalamnya, sejarahnya yang kita promosikan. Oh, sejarahnya Museum 10 November itu ini itu gitu. Jadi kalau untuk mempromosikan dalam bentuk ini nggak ada sih, cuman mungkin ada museum yang baru diresmikan, itu mungkin dipromosikan gitu. Berarti untuk kampanye promosi yang sedang berjalan sama telah berjalan itu tadi ya, Bu? Ya, tadi yang Cross Musea, terus ada juga biasanya Night at the Museum yang awalnya museum itu tidak pernah dibuka malam hari, kita buka malam hari beserta nanti ada hiburan di atas di area lapangan tuh, ada panggung, ada UMKM juga. Jadi benar-benar mempromosikan juga lewat itu event-event itu tadi. Gitu. Apa Museum 10 November ini bekerja sama agen pariwisata atau tour and travel gitu? Tidak ada sih, cuman kadang pengunjung itu ada dari tour and travel. Jadi mungkin di programnya dia itu mencantumkan beberapa museum yang ada di kota Surabaya atau wisata yang ada di kota Surabaya gitu. Kalau kita tidak ada, cuman seniman-seniman aja sih. Mungkin untuk kerjasamanya. Terus berarti media sosial untuk Museum 10 November dari Instagram itu ya, Bu? Ya, jadi awalnya itu dulu per museum ya medsosnya, tapi sekarang dirubah jadi semua museum yang ada di kota Surabaya yang dikelola oleh pemerintah kota Surabaya jadi satu akun, yaitu musea.surabaya. Apa ada kayak media cetak gitu, media televisi gitu mempromosikan Museum 10 November gitu?
Tidak ada sih, cuman ada beberapa media itu menanyakan seputar kayak misal TVRI kapan hari itu kesini untuk syuting. Syutingnya dalam arti mungkin pembawa acaranya diwawancarai untuk museum yang ada di kota Surabaya. Salah satunya di Museum Ikon Surabaya, yaitu Tugu Pahlawan gitu sih. Jadi media yang datang ke sini untuk mempromosikan museum itu, museum yang ada di kota Surabaya gitu. Kalau untuk program atau acara khusus event-event gitu di Museum 10 November itu yang tadi Night at the Museum itu tadi ya Bu? Sama Cross apa lagi? Musea. Cross Musea. Pertukaran museum ya. Terus untuk mengukur kepuasan wisatawan itu bagaimana Museum 10 November? Jadi kita ada angket ya, di sebelah situ kita ada angket. Angket itu adalah angket kepuasan pengunjung dan isinya itu antara sarana prasarana, terus kepemanduan, sarana mungkin ya akses disabilitas mungkin ya, karena museum ini kan udah jauh ya dari atas, kedalaman 7 meter dari kedalaman dari 7 meter dari permukaan tanah. Jadi benar-benar ingin memuaskan pengunjung itu yang awalnya tidak ada hologram, yang awalnya tuh tidak ada lift, dan awalnya tidak ada kursi roda, kita sediakan untuk disabilitas, dan juga ada petugas kita yang membantu pada saat proses masuk ke Museum 10 November gitu sih. Dan angket pengunjung juga awalnya juga nggak ada AC standing ini nggak ada, awalnya kan panas karena AC sentralnya kan rusak. Nah itu biasanya dapat saran dari pengunjung, mungkin lebih dikasih pendingin atau AC tambahan supaya tidak kepanasan di dalam museum. Juga museum ini kan ditaruh di ruang bawah di ruang bawah tanah sih gitu. Jadi wisatawan ini merasa cukup lah ya. Iya. Terus apakah ada kolaborasi dari instansi pendidikan atau komunitas-komunitas gitu untuk mempromosikan? Ada komunitas itu biasa kayak kemarin tuh ada teatrikal namanya pertempuran 3 hari ya. Itu biasanya kita kolaborasi dengan komunitas, ada Rodebruk sama FK apa gitu loh. Pokoknya komunitas-komunitas yang mungkin menampilkan pertempuran 10 November sama pertempuran 3 hari itu tadi. Ada juga kapan hari itu reok juga. Jadi benar-benar dari komunitas itu sendiri juga. Jadi kita kerjasama juga. Tapi ada beberapa satu tahun itu ada berapa kali gitu. Tapi saya nggak paham dia di tanggal berapanya itu. Biasanya diupdate ke Musea Adat Surabaya itu tadi. Iya. Berarti museum ini bermitra dengan industri pariwisata lokal juga ya Bu? Bener, termasuk seniman-seniman, komunitas-komunitas gitu. Terus apa sih inovasi yang dikembangkan sekarang saat ini dari Museum 10 November untuk meningkatkan kunjungan wisatawan seperti itu? Ya itu tadi, jadi setiap 1 bulan sekali itu kita ada evaluasi ya. Evaluasinya dengan angket pengunjung tadi, apa yang perlu dibenahi. Setiap bulan itu kita ada evaluasi, dan kita juga ada rapat dari pemandu beserta pimpinan-pimpinan. Jadi apa yang perlu dibenahi, ya dibenahi. Seperti mungkin dulu museum itu kan terkenal membosankan gitu ya. Jadi kita tuh menarik daya tarik pengunjung supaya tidak bosan di dalam museum, yaitu dengan menambah spot-spot foto dan ruang pemutaran film itu tadi. Dan yang ada di lantai 2 tuh ruangan diorama statis 1 dan 2, dan itu juga bisa dibuat didengarkan sendiri gitu. Dan kita juga ada fasilitas pemandu karena semua sejarah nggak dicantumkan di setiap zona gitu. Kalau ada pemandu, mungkin pemandunya jadi bisa ada tour guide gitu ya. Tour guide-nya. Terus ya untuk pertanyaan terakhir nih untuk Gen Z, bagaimana Museum 10 November menarik wisatawan Gen Z gitu? Gen Z itu apa? Wisatawan kayak generasi muda. Generasi muda kan sekarang kayak anak-anak muda jarang yang ke museum gitu. Makanya itu kita bentuk event. Nah, event itu kan biasanya yang datang itu rata-rata kayak kalian gini, mahasiswa, generasi muda. Jadi kita menariknya nggak hanya masuk ke museum aja. Kita kasih hiburannya dengan permainan tradisional mungkin yang engklek, gobak sodor, itu biasanya ditampilkan sebelum mau masuk ke museum ini. Jadi kita tuh ada alurnya. Jadi
harus nonton itu dulu terus baru masuk ke museum. Dan ada juga UMKM yang kalau misal kelaparan jadi bener-bener dikasih Di fasilitas luar di atas itu. Iya gitu. Segitu aja Bu dari saya pertanyaan tentang strategi pemasaran dari Museum 10 November. Terima kasih Sama-sama. Kenalin aku Fiona dari pariwisata UPN. Kak, sebelumnya boleh tanya-tanya nggak sama kakak-kakaknya ini? Boleh, bisa. Namanya siapa kalau boleh tahu? Nama saya Munau. Nonoy, Syahda. Najwa, Oh, asalnya dari mana nih? Dari Banjarmasin. Banjarmasin kesini naik apa Kak? Naik kapal. Oh, cuma berempat aja apa? Kami reoni. Rihlah dari pesantren. pesantren Al-Falah, Banjarbaru. Oh, jadi alasan kakak berkunjung ke sini karena apa? Ziarah. Karena ziarah aja. Nggih. Sambil liburan. Sambil liburan. Kalau boleh tahu tempat tugu monumen pahlawan ini dari mana? Tadi lihat di jalan ada ini, terus mau kesini aja gitu. Dari pamflet gitu, Iya. apa tulisan? Iya. Oh gitu. Oke. Kenalin Mas, aku Fiona dari UPN Veteran Jawa Timur dari Prodi Pariwisata. Masnya namanya siapa kalau boleh tahu? Rio, Mas Rio. Mas Iya. Rio asalnya dari mana? saya Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Kesini naik apa kalau boleh tahu? Kesini naik kereta. Naik kereta. Hanya untuk ini kesini atau berlibur lainnya atau gimana? Dalam rangka kerjaan, terus nyempetin kesini. Nah, Masnya alasan kesini karena apa? Karena iseng aja pengen tahu. Iseng aja pengen Belum pernah tahu soalnya kesini. Iya. Masnya umurnya berapa kalau boleh tahu Mas? Umur 28. Umur 28. Masnya tahu Tugu Pahlawan ini dari sosial media kah, dari radio atau dari pamflet-pamflet di jalan atau Dari apa? Dari apa tadi pilihan? di jalan kan ada pamflet-pamflet gitu, Iya. dari sosial media Surabaya atau dari teman-teman kantornya atau gimana? Ya tahu aja sih kan ini kan apa namanya? Salah satu tempat bersejarah juga kan ya. Jadi pengen tahu aja. Pengen tahu aja. Jadi Yang- tahu karena pas lewat gitu ya? Iya. Ya. Kenalin Kak, kami dari ini UPN Veteran Jawa Timur Prodi Pariwisata. Iya. Boleh tanya kakaknya namanya siapa? Tirta Chandra, Cerita Canda. Zaki Zakaria, Umurnya berapa nih kalau boleh tahu? 15 tahun. 16 tahun. Masih SMP ya? Iya. Ya. Ini apa udah pulang sekolah? Sudah itu tadi. Udah pulang sekolah. Terus asalnya dari mana? Surabaya asli? Surabaya asli. Surabaya asli. Surabaya asli. Kakaknya tahu Tugu Pahlawan ini dari kecil itu awal mulanya tahu dari mana? Kalau boleh tahu nih. Aku dikasih tahu ayah sih sebenarnya. Kasih tahu ayah. Iya. Kalau ada di sini ada museum Iya, bersejarah museum gitu. bersejarah. Kalau aku dikasih tahu kakek, Oke. Jadi ini udah keberapa kali kesini? Sering ya? Sudah sering mainin soalnya dikit-dikit sini. Oh gitu. Makanya ya sama sering sering kesini. juga ya. Oke. Oh, kakaknya kesini karena apa kalau boleh tahu? Alasan motivasinya main kesini karena apa? Ya pengen mengenal lebih dekat museum-museum ini isinya tentang apa, sejarah-sejarah zaman dulu sebenarnya. Buat kakaknya? Ya sama kayak Sama ya, buat mengenal sejarah lebih dalam lagi. Oke, terima kasih. Kenalin, saya dari UPN Veteran Jawa Timur Prodi Pariwisata. Kalau boleh tahu masnya namanya siapa? Namanya Izudin, Mas Izudin ya. Iya. Umurnya berapa Mas? 24. 24 tahun. Asal dari Gresik. Asal dari Gresik. Jauh-jauh ke sini karena hanya ingin monumen. ingin kesini lagi karena dulu pernah kesini pas waktu menjadi mahasiswa sejarah Islam UINSA. Oh, UINSA. Oke. Iya. Jadi motivasi alasan masnya untuk datang ke sini lagi karena apa nih? Pertama saya ingin mengenang kembali tentang Tugu Pahlawan ini ya. Tugu Pahlawan ini kan sebagai sebuah bangunan yang mana tempat ini merupakan dulu saksi bisu perjuangan arek-arek Surabaya tahun 45, 10 November itu melawan tentara Inggris dan Belanda. Nah dari sini tuh kita sebagai generasi muda terutama harus mengingat jasa-jasa pahlawan kita karena bangsa ini tidak terlepas dari air mata dan tetes darah para leluhur kita. Jadi pesan saya untuk generasi muda jangan lupakan jasa-jasa pahlawan. Mari kita teruskan dengan kalau kita sebagai pelajar ya kita belajar dengan serius, kita sebagai siswa ya kita harus belajar dengan baik dan meneruskan perjuangan di bidangnya masing-masing. Betul Ya, itu. betul banget. Masnya kesini sendiri? Bersama atau teman ya. Berdua aja, berdua Iya, aja? berdua. Oh, berarti jauh-jauh dari Gresik ke sini buat
kesini lagi. Iya. Buat Surabaya buat lihat ke monumen ini aja. Oke, makasih udah begitu aja. Sebelumnya perkenalkan saya Fiona dari program studi pariwisata UPN Veteran Jawa Timur, Kak. Kalau boleh tahu nih kakaknya namanya siapa? Saya Cynthia, Saya adalah Umurnya berapa? saya 23. 3 tahun. saya 17 tahun. 17 tahun nih. Kakak berdua ini berdua aja apa rombongan Anda lainnya atau hanya berdua? Hanya berdua aja. Hanya berdua aja. Asalnya dari mana? Dari Madiun. Dari Madiun kakaknya? Ya sama dari Madiun juga. Jauh-jauh dari Madiun ke sini untuk datang ke monumen Tugu Pahlawan ini aja? Atau Iya. gimana? Ya sama pergi ke kebun binatang sebelumnya itu tadi. Kalau boleh tahu nih Kak, jauh-jauh dari Madiun ke Surabaya, alasan berkunjung kakaknya untuk pergi ke Museum Tugu Pahlawan ini apa? Ingin tahu apa? Kalau di museum tuh saya lebih suka buat mengenang foto-foto prasejarah dan apa saja yang dulu pernah ada di peristiwa itu sih. Jadi lebih ke nostalgia aja sih Mbak. Nostalgia. Iya. Kakaknya? Aku membuat kita seperti kayak dulu tuh kayak gimana sih kondisinya kayak gitu, supaya kita bisa lebih tahu kayak oh seperti ini buat pelajaran aja. Oh gitu ya. Jadi alasan kesini untuk lebih ingin tahu sejarah ya? Iya betul Mbak.